Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mania bersama saya, si pengusaha muda. Di sini saya kedatangan tamu nih dari suatu wilayah di Kota Tuban. Dengan Bang Roman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Menjelang tahun baru ini, apakah ada masalah-masalah yang harus diselesaikan? Dengar-dengar kan Bang Roman ini memiliki bisnis pijat online gitu. Ya, betul Betul. sekali. Tapi Ya. tapi sebelum membahas ke bisnis pijat online, kita akan mengulik terlebih dahulu profil Bang Roman ini. Silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman. Ya, saya berasal dari sebuah desa di Kecamatan Bangilan, yaitu Desa Kedung Harjo, Kecamatannya Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsinya Jawa Timur. Jadi saya ini berprofesi dengan apa? Saya berprofesi sebagai pijat. Saya memiliki profesi yaitu pijat panggilan online atau kang pijat online gitu. Boleh. Ya. Sepertinya menarik ini. Apa ada persaingan di dalam pijat online tersebut? Di sini apakah ada yang membuka bisnis pijat online lain selain Anda? Jadi begini Mas, kalau kita melihat dari perkembangan pijat juga, jadi ada beberapa yang memang memiliki usaha yang sama, tapi tidak banyak. Oh gitu. Tetapi tidak banyak. Namun masih banyak gitu loh, masih banyak dengan pijat-pijat yang harus kita ke rumahnya si tukang pijat tadi. Iya. Jadi ada tukang pijat yang praktek di rumah. Kita ini sebagai pelanggan atau kita seumpama kita mau pijat nih, kita datang ke rumah tersebut. Ya. Dan saya memiliki ide yaitu tadi membuat pijat panggilan yang saya pasarkan lewat online gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau misal kita melakukan pijat nih Mas, kita kan menghubunginya bisa lewat WA, lewat mana Mas? Jadi begini Mas, untuk pijat yang saya pasarkan contohnya lewat Facebook, terus ada WA, Facebook, ya WA juga, Instagram juga. Jadi saya lewat medsos gitu, Jadi nanti seumpama nih saya pasarkan lewat Facebook atau lewat Instagram yang saya posting kan gitu kan. Ya. Yang saya posting, terus saya kasih lah kayak macam poster atau pamflet gitu. Ya, pijat saya itu apa, saya deskripsikan di situ. Terus saya kasih CP. Oh gitu. Kontak person gitu. Kontak person. Jadi bisa dihubungi gitu. gitu. Oh iya. Gini Mas, kalau pijat online tersebut ya, yang membuat berbeda dari pebisnis lainnya pijat itu apa Mas? Itu tadi sudah saya bilang dari tadi, memang pijat online ini kan lebih fleksibel juga waktunya, terus lebih lebih enak juga kan waktunya. Jadi terus untuk pelanggan itu kelebihannya apa? Kalau pelanggan datang atau klien atau pasien datang ke tukang pijat, udah dipijat nih. Iya. Ke tukang pijat, tukang urut, udah dipijat, beres. Terus pulang kan perjalanan lagi Mas. Nah, perjalanan ya kali Mas perjalanan yang pasti lelah gitu. Iya. Kembali lagi dong gitu loh, gak seperti kita dipanggil ke rumahnya, dia lebih fleksibel juga kan waktunya, semuanya meskipun ya fleksibel kan. Saya datang terus dia janjian, kita janjian kan, maunya jam berapa saya datang ke rumahnya, ya saya nggak perlu perjalanan juga kan, yang perjalanan saya yang capek saya. Saya yang kerja kok gitu loh Mas. Ya gitu. Iya. Berarti ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun gitu ya? Iya, tetapi iya. Tetap ya tadi dimanapun dan kapanpun ya kali Mas pijit di kuburan kan, nggak mungkin juga kan mungkin, gitu. Ya. Tetapi
Ya tadi kita fleksibel gitu dimanapun dan kapanpun sebisa saya gitu loh. Selagi saya bisa gitu loh. Kalau misal saya mau order ke tempat yang jauh gitu bisa mas? Bisa mas, tetapi kan kita juga melihat transport juga. Kan nggak mungkin kalau saya ini datang kan, ini di sini kan di Tuban nih. Iya. Saya pijit di Jakarta kan gitu kan nggak jelas kan. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, saya juga nggak apa-apa kalau saya diberi kesempatan untuk pijat di luar kota yang pelajarannya itu lebih dari setengah hari atau beberapa jam gitu kan. Saya juga siap, tetapi tadi harus ada apa ya? Biaya transport. Biaya transport juga, terus ya kali mas saya ke sana satu orang doang kan gitu. Ya ada minimal lah. Minimal Teman ya. saya harus berangkat ke sana gitu loh. Oh gitu. Minimal berapa Jadi, orang gitu. Ini menarik ya guys ya. Kita bisa mengorder pijat online itu bisa lewat medsos, bisa lewat WhatsApp. Kita bisa memanggil datang si pemijat online ini. Dari tadi kan masalah bagaimana yang membuat pijat Anda ini berbeda dengan yang lain. Apa sih yang menjadi manfaat dari pijat tersebut? Kalau kita melihat pijat sendiri ya, pijat ini tentunya kalau kita capek-capek gitu kan, Ya. capek-capek kita wajib dipijat kan, bisa apa? Melancarkan sirkulasi. Tentunya pijat itu doang mas. Sebenarnya melancarkan sirkulasi darah gitu. Sirkulasi darah gitu. Melancarkan sirkulasi darah kita gitu. Dan pasti kalau kita capek itu pasti darah kita nggak mengalir. Maksudnya dalam artian ada hambatan-hambatan yang di dalam pembuluh darah kita gitu loh. Kalau kita capek, kalau kita nggak mau capek gitu loh. Oh gitu. Iya, peredaran darah jelas nggak lancar gitu loh. Apakah ini berarti pijat ini bisa menjadi opsi lain selain menjadi opsi lain untuk olahraga gitu mas? Bisa menggantikan olahraga gitu atau gimana? Sebenarnya pijat ini kan treatment mas. Treatment. Kalau kita melihat kok mengganti olahraga juga nggak bisa gitu loh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi harus tetap olahraga juga gitu. Harus. Ya tadi mas, olahraga itu kan untuk memperkuat otot, untuk memperkencang otot. Ya. Kalau kita gym aja, gym. Umpama contoh kita gym, kita fitness nih, fitness, bla 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 bla. Otot kenceng, kadang rusak juga dia. Karena apa? Oh, gitu. Sebenarnya itu dipijat bisa, tetapi kalau dalam pembentukan massa otot itu nggak boleh gitu loh. Tidak boleh gitu. Nggak Karena boleh apa? dipijat gitu ya? Iya, karena tadi pijat ini juga untuk melemaskan otot juga gitu loh. Otot yang tegang tadi yang mau membentuk ya. Terus biasanya kalau habis gym itu pasti kan badan Pegel gitu. kemeng, bahasa Jawanya kemeng gitu kan. Ya, Kemeng. sama saja. Iya, kemeng gitu kan. Itu dipijat nggak boleh karena apa? Dia proses untuk ini apa? Proses untuk pemekaran ototnya gitu. Kalau dipijat ya ototnya tidur lagi dong, lemes lagi dong. Nggak jelas juga gitu loh. Ngapain dong? Jadi teman-teman ya, kalau Anda setelah nge-gym itu selang beberapa waktu nggak boleh pijat gitu mas ya? Ya, Misal itu waktunya itu bisa beberapa hari atau jam atau kapan waktunya? Gini aja mas, saya jelaskan ini di treatment pijat. Sebenarnya treatment pijat itu kan ada porsinya. Ya. Sebenarnya ada porsinya buat atlet atau buat orang biasa. Itu ada treatment, ada opsi, ada apa porsinya gitu loh. Kalau untuk yang tadi apa, yang sehabis fitness tadi, fitness nge-gym atau fitness tadi, kalau badan kita kemeng habis nge-gym tuh kemeng mas, habis itu sakit gitu. Dan itu selama itu nggak boleh kita pijat. Berarti setelah kemeng atau pegel gitu nggak boleh dipijat gitu ya? Iya maksudnya kalau pas lagi kemeng-kemengnya, lagi sakit-sakitnya itu nggak boleh. Kalau Gitu ya. itu kan proses pembentukan otot gitu. Kalau pengalaman positifnya itu apa mas? Pengalaman positif bagaimana? Pengalaman misal dari pelanggan ini ada komplain umpan baliknya itu bagaimana? Komplainnya atau
apakah Ah, semua ah. pelanggan itu reaksinya oh ini pijatnya sangat enak sekali ini gitu. Atau ada yang merasa sakit, karena saya juga pernah dulu gini mas, pernah pijat di tempat seseorang gitu mas. Yang saya rasakan itu bukan relaksasi gitu mas, tapi sakit malah kapok sekali seumur hidup saya saat ini. Oh gitu. Pijat itu. Jadi kalau komplain selama ini yang saya alami, yang saya praktekkan dalam dunia pijat itu mas, atau massage ini, ya mulai saat ini nggak ada sih mas, nggak ada yang komplain pijitannya sakit lah. Mungkin gini mas, sekali saya pijat itu sakit mas. Ya. Karena apa? Karena ototnya itu ada penyakitnya, di badannya itu ada penyakitnya gitu loh. Itu pasti sakit. Kalau ada penyakit pasti sakit saya pijat, pasti itu. Tapi selama ini komplain kepada saya itu belum ada gitu loh. Mungkin kalau banyak support dari teman-teman, dari pelanggan saya, ya alhamdulillah gitu sampai sekarang gitu loh. Kalau untuk mas tadi, kenapa kok pijatnya itu sakit-sakit, habis dipijat sakit-sakitnya ya? Kapok. Itu waktu kecil gitu mas, mau sunat gitu kan, dulunya disuruh pijat dulu sebelum sunat biar gak kaget gitu. Udah dipijat itu waktu sakit sekali mas badan saya. Dipijat itu seluruh badan gitu mas. Mungkin gini mas, kalau saya lihat ya, kalau pijat-pijat tradisional di sini, bukan saya menjelek-jelekan, mohon maaf ya, bukan saya untuk menjelek-jelekan, bukan saya untuk menjatuhkan sesama profesi saya. Namun saya melihat di tempat-tempat pijat itu, saya lihat nih, saya suka mas melihat orang-orang dipijit itu suka. Kebanyakan itu banyak sekali tripet-tripet yang salah gitu loh. Iya mas. Itu mungkin bisa jadi gitu loh. Terus pijat ini itu tidak boleh ditekan, maksudnya ditekan yang keras gitu ya. Jangan sampai mas. Karena apa? Tadi mengakibatkan kerusakan. Malah rusak gitu. Ya kerusakan di pembuluh darah atau otot gitu. Pasti kan memar mas. Kalau ditekan sekencang-kencangnya kan nggak boleh gitu. Terus terkadang ada yang sebenarnya pijat ini kan merelaksasikan tubuh atau memperlancar sirkulasi darah, ya. Ini di sirkulasi nih ya. Itu ada yang namanya di treatment pijat yaitu effleurase. Effleurase itu apa? Mengurut. Iya, kayak diurut gini. Saya itu pernah juga diurut. Itu kemana arahnya? Ke jantung. Ke jantung. Itu aja. Tapi mas, kalau berarti ini kan Anda memulai pijat ini belajar dari mana mas? Ya. Bisa tertarik gitu mas? Iya. Saya memang ini ceritanya dari dulu ini suka pijat gitu? Bukan. Saya tuh suka disuruh pijat sama orang tua. Terus motivasi saya, dan terus saya kalau melihat orang pijat itu suka aja. Gitu mas. Nah terus belajar saya dari mana? Iya, dari mana gitu? Campur-campur mas. Jadi belajar itu nggak perlu dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sebebas mungkin, sebanyak mungkin, tetapi satu. Apa? Yang penting tendensi atau teori pijat tadi benar gitu. Yang penting benar gitu. Ya, tadi ada teori yang mendasari saya itu bahwa treatment pijat ini benar gitu loh. Sebenarnya pijat ini juga diajarkan diajarkan dalam dunia bangku sekolah gitu, bangku kuliah lah tepatnya. Itu kalau nggak salah tuh di semester 6. Di semester 6 pendidikan jasmani Pejaskes gitu loh. Dan terus ya. Terus saya belajar tuh mulai dari buku ya. Buku, baca jurnal. Terus ada saya baca ini apa? Kita juga harus tahu seluk-beluk di dalam tubuh ini gitu. Ada tengkorak, terus ada itu anatomi tubuh lah. Kita harus setidaknya kalau nggak hafal tuh ya tahu gitu loh.
gitu loh. Jadi gini Mas, kalau Anda kan memulai tadi kan dari belajar buku, jurnal, itu dari kapan itu Mas? Kalau saya itu mulai dari SMA Mas. SMA itu sudah Udah mulai belajar. mulai belajar pijat gitu. Tetapi ya tadi masih acak-acakan gitu, belum tertata. Saya melihat di YouTube juga, belajar dari YouTube juga. Itu dari channelnya Pak Arif MCO, mungkin banyak teman-teman yang tahu gitu loh, Pak Arif MCO. Terus kalau reposisi sendi itu ada Pak Tommy Fondi gitu. Itu Mas. Iya ada gitu, di YouTube ada semua itu. Rumit juga ya. Kalau belajar anatomi tubuh itu rumit juga enggak? Sebenarnya kalau kita suka enggak sih Mas? Gitu ya. Sebenarnya enggak sih. Tapi gitu Mas, untuk membuka bisnis pijat online ini butuh biaya atau enggak? Gini. Untuk saat ini, kalau saya ini kan mempromosikan profesi saya. Iya. Profesi saya, jual jasa saya gitu. Tetapi untuk kedepannya, saya ingin membuat sebuah platform atau aplikasi yang memang ditunjukkan oleh teman-teman pijat gitu, maksudnya teman-teman ini loh, sesama profesi pijat. Gitu. Iya, tetapi mereka saya sertifikatkan. Ada sertifikat. Iya, maksudnya kita beri standar kepada mereka bagaimana SOP pijat itu, bagaimana penanganannya gitu. Ya, supaya klien tidak merasa sakit gitu Mas ya. Mungkin ya tadi maksudnya harus ada SOP-nya gitu. Oh ya, siap. Tetapi kan tadi kalau membutuhkan biaya, tentunya kalau platform ya, keinginan saya nih. Saya punya yang profesi kayak Gojek lah Mas contohnya. Yang baru berdiri itu ya. Ya kayak Gojek, kayak Grab gitu. Jadi kalau itu kan ojek, kalau ini pijat gitu ya. Siap, Jadi bisa dimanapun dan kapanpun gitu loh. Kalau gini Mas, kalau kita mau pijat sendiri di rumah itu ada teknik-teknik yang efektif enggak sih Mas? Sebenarnya pijat itu kan bisa lah dilakukan di rumah juga bisa. Bisa sendiri berarti gitu. Bisa, sebenarnya bisa. Tetapi sekedar gitu loh. Sebenarnya pijat ini kan bukan ditekan Mas sebenarnya. Namun kayak dielus, cuma agak ditekan sedikit. Gitu. Yang ditekan sedikit ke atas, kalau tangan ke atas, kalau kaki ke atas, pokoknya arahnya ke jantung gitu. Sebenarnya itu aja sih. Jadi gini ya teman-teman, menarik ini. Kalau kita mau pijat itu jangan asal-asalan, harus dengan benar. Kalau nggak benar ya badan-badan malah terasa sakit gitu Mas. Untuk alat pijat sendiri Mas, itu adakah alat yang efektif juga Mas? Sebenarnya kalau saya untuk saat ini ya Mas, karena saya ini masih suka pakai tangan ya, karena saya suka itu tangan kosong Mas kalau saat ini. Tetapi sebenarnya banyak sekali sih, kalau teman-teman nih ya mau pijat di rumah, sebenarnya ada banyak sekali alat untuk pijat juga gitu loh. Banyak sekali di toko-toko juga banyak gitu. Ada ya yang kayak bur itu juga ada gitu loh di itu. Itu juga bisa melemaskan otot untuk sekedar ya menghilangkan cemas, menghilangkan rasa stres, itu bisa. Ada banyak kok alat pijat di itu. Saya juga pernah sih Mas, kalau punya alat itu kayak pentungan gitu Mas. Itu kan di manual ya, ada gitu, ada. Oh, berarti itu bisa juga gitu Mas. Bisa. Oh, gitu ya. Tapi untuk menjaga keamanan berat, untuk bisa nyaman nih klien, itu bisa terjaga gak keamanan? Misal ada di tubuhnya ada tompel besar gitu Mas. Gimana? Di tangan gitu atau di badan, kalau mau diurut kan pasti kelihatan gitu Mas kalau punya tompel besar. Untuk keamanannya itu bisa terjamin privasi mereka. Privasi kita. Jadi begini Mas. Jadi saya itu melakukan SOP yang ada, yang saya buat gitu. Tentunya. Sebenarnya kayak seperti itu, kalau full body atau tidak itu saya minta izin kepada klien gitu. Saya minta izin kepada klien atau
pelanggan saya gitu. Apakah mereka mau dipijit bagian ini, saya tanya dulu gitu. Kalau nggak mau ya sudah gitu loh, nggak usah gitu. Kita juga nggak maksa gitu. Berarti selain ada inovasi yang berkembang, pijat online ini bisa dibuat menjadi aplikasi atau dipesan lewat medsos, itu ada hal lain atau enggak mas? Untuk saat ini mungkin Inovasinya gitu. kalau inovasi ya tadi mas, untuk saat ini mungkin pemasaran pijat lewat aplikasi itu yang saya ketahui ya paling mentok itu aja sih. Terus untuk pemasarannya lewat medsos, ya seperti itulah. Seperti yang kita lakukan biasa Iya, orang-orang gitu ya. Iya, kalau enggak gini, kita buat grup nih, contoh di Telegram, berapa orang, berapa ribu orang kan, atau yang pernah pijat pada saya nih, kita kasih mereka sebebas-bebasnya untuk apa? Untuk memberikan keluh kesahnya badannya gitu loh. Gitu. Badan saya sakit nih, bagian ini sedih ini, bisa didiskusikan bersama saya. Nanti saya akan analisa sesuai ilmu-ilmu yang saya bisa, yaitu ilmu patonomi kan, untuk menganalisis atau mendiagnosa ya penyakit itu. Bisa juga gitu kalau pijat itu bisa mendiagnosa penyakit kita yang alami gitu ya. Ya kalau mendiagnosa ini kan sebenarnya pijat ini bukan untuk ini loh ya. Yang saya pelajari ini bukan untuk yang penyakit dalam atau apa, enggak gitu. Tapi untuk ya tadi aku habis jalan nih jatuh tiba-tiba sleo gitu kan. Itu bagaimana penanganan pertama, terus kapan untuk dipijat gitu kan. Saya juga mengasih saran kepada klien-klien saya gitu loh. Apakah kalau kesleo itu dipijat atau diurut pas yang benar itu? Jadi gini, untuk penanganan cedera atau kesleo tadi, tentunya jangan langsung dipijat, mas. Sekali kena nih, Ya. pam gitu kan. Pernah saya juga. Ya, jangan langsung dipijat. Ya. Terus diapain? Pakai terus di rest, istirahat, rest kan. Terus ice, dikompres es, terus compression di ini di tali kan ya. Elevation itu di kaki diangkat ke atas, maksudnya gitu. bagian tadi diangkat di atasnya jantung gitu loh, gitu. Jadi itu metode RICE, rise, Itu caranya mas ya. rest, ice, compression, elevation. Apakah pijat ini bisa menjadi gaya hidup sehat atau enggak sih mas? Sebenarnya kalau kita teratur ya sesuai porsi kita masing-masing itu bisa mas, itu untuk manajemen stres kita, untuk menjaga kecemasan kita itu bisa sebenarnya. Tapi kalau kita berlebihan tentunya apa-apa ya, kalau berlebihan itu nggak baik bagi kita gitu. Kalau gini mas, pijat ini untuk harian itu bisa dilakukan beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali gitu mas? Kalau saya sarankan kepada teman-teman, kalau orang biasa ya seperti kita ya paling ya minimal atau maksimal lah ya, atau serapat-rapatnya kita pijet, sesering-sering kita pijet itu ya 2 minggu atau 1 bulan gitu loh. 1 bulan sekali, 2 minggu sekali gitu loh. Itu kalau bisa ya. Tetapi teman-teman tuh ada, pelanggan saya tuh ada gitu loh. yang suka pijet gitu. Iya, seminggu nggak sampai seminggu pijet ya, Iya. Order gitu. Iya, itu. Tapi juga saya kasih arahan juga gitu loh. Jangan sampai keterusan gitu loh. Otot bisa rusak, mas. Digerus tiap hari kan, nggak jelas ya. Jelas. Iya sih. Kalau Anda bisa menyelesaikan masalah ada penyakit yang ada di jantung atau di apa itu dengan treatment pijat itu bisa dilakukan gitu mas? Jadi itu sebenarnya nggak, saya kurang tahu kalau itu memang ada sih pijat yang seperti itu, tetapi saya tidak mempelajarinya mas. Oh, belum sampai ke situ berarti? Bukan belum sampai ke situ.
saya tidak mempelajari yang itu gitu. Kenapa Mas? Ada resikonya atau gimana? Bukan gitu, saya belum percaya aja gitu. Oh, belum percaya. Itu belum percaya. Takutnya dikira dukun gitu. Ya dukun kan gak jelas mas. Kita dukun-dukun yang paranormal gitu. Nah ini kalau saya lihat-lihat, kalau saya nih ya, kalau sama dukun apa itu enggak percaya. kurang percaya gitu loh, karena di logika saya, di pikiran saya nggak masuk aja gitu loh. Bukannya saya nggak percaya sama hal gaib atau hal makhluk halus gitu. Ya biasa lah kita. Ya. Jadi gini ya teman-teman, menarik sekali untuk dibahas. Untuk para pemijat online ini bisa meniru dengan gaya Bang Rohman inovasi-inovasi yang diberikan. Jadi kita bisa mengorder lewat medsos, lewat WhatsApp dengan perjanjian tertentu, dengan biaya transport tertentu gitu Mas. Iya. Terima kasih dengan Bang Rohman yang telah datang hadir hari kali ini. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.